dosa asyirk, dosa syirik dan dosa al-kufur saja. Adapun selain itu dari dosa-dosa besar itu tidak ada yang mengekalkan, ya, tidak ada yang mengekalkan, tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, ya, langsung dia nggak diadab dengan dosa besarnya itu, tapi bisa jadi tidak diampuni, ya disiksa dulu di neraka sampai bersih, sampai selesai, baru nanti akan diangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang berbunyi ini, ya, ada sebuah ayat yang sekilas mengekalkan seorang muslim, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dan dia kekal dalam neraka. Ayat ini kan secara tekstual artinya apa berarti? Maknanya berarti pembunuh mukmin itu apa? Kekal dalam neraka. Itu secara tekstual. Tapi secara makna yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan para ulama kita, maknanya bukan kekal dalam arti hakiki, tapi itu maknanya adalah al-mukthu at-tawilu, berada di neraka dalam waktu yang sangat lama sekali. Sampai-sampai redaksinya, diksinya dipakai kata khalidan, kekal, tapi bukan kekal dalam arti selamanya seperti kekalnya orang kafir. Kalau yang bunuh diri gimana? Bunuh diri sama, dalam arti dia kan membunuh jiwanya sendiri, termasuk dosa yang sangat besar sekali, ya, termasuk dosa yang sangat besar sekali. Dan bisa secara tidak langsung ya terkena ayat ini juga sebenarnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, yang dibunuh mukmin tapi dirinya sendiri, kan begitu, dosa yang sangat besar sekali. Maka di sini jamaah perhatikan, nggih, ayat ini pakai redaksi, pakai diksi khalidan fiha. Seorang yang membunuh seorang muslim itu kekal dalam neraka. Ini bahayanya paham-paham tekstual yang mengambil kesimpulan hukum itu dengan mengandalkan hanya tekstual, makna harfiah sebuah kalimat tanpa mau merujuk kepada bayan dan penjelasan para ulama, para fuqaha, para ahli ijtihad, ya, akhirnya dia menyimpang, dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Kok di sini yang dimaksud khalidan fiha itu bukan kekal? Karena harus dikompromikan dengan dalil-dalil lain. Gitu. Dalil-dalil yang ada kan yang menunjukkan kekal dalam neraka itu hanya apa? Dosa syirik, kan begitu. Dosa syirik. Berarti ini harus dikompromikan. Nah, dalam istilah fikih niku napa? Thariqatul jam'. Metode kompromi. Metode apa? Kompromi, mengkompromikan ini dengan yang itu supaya ketemu kesimpulannya akhirnya tepat. Kalau kita termasuk jamaah tekstual, bahaya. Kalau bahaya sekali itu, jamaah tekstual itu bahaya sekali. Dan banyak dalil-dalil syariat yang diperkosa dengan metode ini. Banyak dalil-dalil yang diperkosa dengan metode ini, diterjemahkan secara tekstual, secara harfiah, kemudian disimpulkan hukum, sehingga kesimpulan hukum ini menjadi kesimpulan hukum yang cacat, dan cacatnya fatal. Dan uniknya ini digandrungi oleh sebagian orang. Ini bahaya sekali jamaah sekalian, ya, itu bahaya sekali. Itu banyak sekali, ya, contohnya banyak sekali. Dan jenengan mau contoh ya banyak sekali. Misalkan masalah celana cingkrang, isbal. Kan tek-tek dalil di satu sisi banyak hadis-hadis yang mengancam orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki kan di neraka. Ya gitu? Banyak sekali itu hadis-hadisnya. Man jarra thawbahu, misalnya ma'asfala minal ka'baini fa finnar.
kain-kain yang di bawah mata kaki itu di mana? Di neraka. Yang semakna dengan ini banyak hadis-hadis seperti ini. Nah ini kan baru membaca satu kelompok dalil, belum dikompromikan dengan dalil yang lainnya. Dalil lain menunjukkan manjarra thawbahu khuyala, barang siapa yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki karena sombong, maka ancamannya finnar, di neraka. Ini kalau menurut metode jumhur mayoritas ulama, bahkan hampir semua ulama, ini yang menunjukkan orang yang menjulurkan kain melebihi mata kaki itu dalilnya itu sifatnya mutlak. Sedangkan dalil yang ini yang dibatasi dengan sombong itu dalilnya apa? Dalil yang muqayyad. Maka dalam kaidah disebutkan hamlu al-mutlaq alal muqayyad. Pemahaman ini itu harus dibawa ke sini. Artinya yang diancam dengan neraka itu hanya yang melakukan karena sombong. Kalau nggak sombong nggak ada masalah. Dan ini hukum ini, pendapat ini merupakan pendapat jumhurul ulama, bahkan hampir semua ulama. Hampir semua ulama. Kenapa? Karena di zaman itu salah satu realisasi orang sombong, salah satu bentuk perwujudan orang sombong itu dengan menjulurkan kain panjang, pakai jubah yo lengser 2 meter semeter itu dulu. Tapi zaman itu berputar, zaman itu berubah. Apakah sekarang orang pakai kain dipanjangkan jubahnya 1 meter disebut sombong? Udah nggak berlaku, Pak. Cara sombong sekarang nggak begitu. Pamer mobil Mercy di Instagram, pamer mobil Ferrari di Instagram, gitu, di Facebook, ya, foto di depan mobilnya dengan ucapan alhamdulillah, dimudahkan rezeki oleh Allah bisa beli mobil. Kan begitu sekarang. Nggak ada yang mengatakan kemudian wah itu bajunya kok kepanjangan 2 meter, wah ini baru sombong. Nggak ada. Itu udah nggak berlaku. Yakhtalifu zaman, terjadi takhtalifu al-azman. Jadi zaman itu berubah-ubah sehingga apa? Sehingga ini saya kuliahin jadi. Karena majelis kita ini majelis berkelas, bukan majelis, maksudnya majelis ya memang ilmu, Pak, bukan sekedar guyu-guyu. Jadi ngerti, hukum itu dibangun di atas apa? Di atas ilat. Ilat itu sebab. Sebenarnya yang dilarang Nabi itu bukan masalah kainnya yang menjulur, bukan itunya, tapi sombongnya. Ngerti lho? Maka ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berputar, ada tidaknya itu tergantung ada tidaknya sebab itu. Kalau sebab itu nggak ada, ya nggak ada hukum. Kalau ada, ya ada. Tapi Ustadz, itu kan ada hadis katanya bahwa menjulurkan kain melebihi mata kaki itu minal khuyala, termasuk kesombongan. Berarti kan setiap orang yang kainnya melebihi mata kaki kan berarti sombong. Tunggu dulu, karena Anda baru memahami hadis itu secara tekstual. Secara apa? Tekstual. Level Anda masih terlalu bawah karena baru belajar dari terjemahan. Memang itu terjemahannya begitu. Terjemahan itu nggak terpakai, Pak. Maksud hadis itu silakan baca ya di syuruh, kutubus syuruh, kitab-kitab syarah penjelasan para ulama bahwa hadis itu maknanya seorang yang menjulurkan kain melebihi mata kaki itu termasuk kesombongan, sifat kesombongan, itu maksudnya min babit taglib. Biasanya dulu, zaman dulu, orang yang kainnya melebihi mata kaki itu karena apa? Sombong. Biasanya, tapi nggak semua. Apalagi sekarang. Mau disombongkan apa? Cuma kain melebihi mata kaki, disombongkan apanya? Kecuali jenengan pakai baju harga apa, saya kurang paham ya, merek baju sing mahal-mahal tuh satu 50 juta, Pak. Lah merek Gucci misalkan, lah itu baru itu
Itu kesombongan, dan yang dilarang bukan Gucci-nya, merek pakaian, tapi kesombongannya niku. Jangan pakai sepatu yang apa nih Pak? Lupa saya mereknya. Itu 200 juta Pak, sepatu tok itu. Pinten? 200 juta nih. Bener itu. Lupa saya. Hah? Aduh, saya mau ngomong lupa ya, ada itu. Itu 200 juta Pak, cuma sepatu. Bener. Ini cuma sepatu telemek kaki itu 200 juta itu. Saya punya teman di Jakarta. Ya orangnya miskin seperti saya. Kemarin tuh di postingan tuh lucu ini. Dia nggak pernah pakai sesuatu yang mahal itu. Dia tuh nyoba topi temennya, padahal topi temennya niku mungkin dia biasa pakai topi harga 15.000 gitu, 20.000 lah. Dia tuh nyoba pakai topi temennya harganya sekitar 3 jutaan. Itu ndredeg Pak, sampai ngewel. Gara-gara pakai topi harga 3 jutaan pun ngewel. Nah itulah kesombongan. Jadi bentuk kesombongan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu akan berubah-ubah. Ya, akan berubah-ubah. Itu contoh bagaimana, itu baru satu contoh bagaimana kita memahami dalil-dalil agama itu dikompromikan Pak. Karena nanti kalau yang kain di bawah mata kaki itu masuk neraka, ratusan juta umat Islam di Indonesia itu masuk neraka semua. Ya Allah, ini di sekitar Jogobondo ini yang masuk neraka semua, yang enggak mungkin 1, 2. Yang masuk surga cuma 2, yang lain apa? Masuk neraka semua. Yo, apa gunanya sholat, gunanya puasa, zakat, sampai naik haji habis ratusan juta kok masih masuk neraka. Kayak yang tidak masuk neraka cuma 2. Ya, nggak yakin saya. Kalau dengan alasannya bahagia, Lah gini, kalau masalah gini, kalau Ustaz saya tetap pengen di atas mata kaki, saya nggak melarang. Saya tidak melarang karena monggo saja, karena paling tidak ada sebagian kecil segelintir ulama yang berpendapat itu. Ya, tapi kemudian yang jadi masalah ketika kemudian seorang memvonis yang tidak melakukan itu, dalam arti tidak cingkrang, itu finnar, min ahlinar, termasuk penghuni neraka, sesat, ahli bid'ah, itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Loh, itu jumhur ulama, mayoritas ulama dari masa ke masa. Sahabat aja itu nggak cingkrang Pak. Sahabat saja tidak cingkrang. Dan saya punya daftar nama para generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam salaf itu yang nggak cingkrang. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Iya begitu. Jadi itu contoh saja gitu. Contoh yang ya mungkin termasuk terburu-buru dalam kita berusaha untuk menyimpulkan sebuah hukum. Saya tidak mengatakan kemudian mungkin sebagian kawan-kawan yang sudah di atas mata kaki harus diturunkan, nggak perlu juga, nggak harus begitu, nggak masalah, silahkan. Tapi yang saya soroti sikapnya tadi loh. Oke, sikapnya menghakimi orang lain finnar, dalam neraka, sesat, ahli bid'ah, itu yang ini bahaya. Ya, bahaya yang nanti di akhirat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu biasa Pak, teman-teman saya itu macam-macam, ustadz-ustadz itu ya ada yang cingkrang, ada yang enggak. Biasa. Imam-imam besar di Saudi, ulama-ulama Saudi niku banyak yang musbil. Artinya kainnya di bawah mata kaki. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyatakan yang dilarang itu yang kalau sombong. Itu Syekh Ibnu Taimiyah loh ya, bukan saya. Bisa dirujuk di Majmu' al-Fatawa. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan yang dilarang itu kalau sudah karena sombong. Apapun kalau sudah. Jadi sebenarnya yang jadi esensi larangan itu bukan apa? Bukan kainnya Pak, tapi apa? Sombongnya. Iya, kalau dilakukan karena sombong. Nah sekarang ini kan orang cingkrang itu bukan karena sombong kan? Maaf, orang yang kainnya di bawah mata kaki kan bukan karena sombong. Mau disombongkan apanya? Lah wong celanane katoke rego 10.000 sombong.
Mungkin kalau raja-raja itu ada apa jubah di belakang panjang dulu gitu raja-raja. Lah ya, dulu Pak seperti itu. Dulu raja-raja itu kan jubahnya ngelengsreh gitu. Panjang sampai lebih semeter 2 meter. Putri-putri zaman dulu juga begitu. Jubahnya, pakaian kebesarannya sampai 8 meter malah. Untuk kesombongan dulu. Tapi sekarang sampean pakai celana cuma harga 10.000. Itu yang mau disombongkan apanya? Dan nggak ada orang yang akan menilai itu sombong. Bahkan gini ya, kalau mau jujur, walaupun nggak semuanya, yang cingkrang-cingkrang itu aslinya kejangkitan penyakit sombong. Enggak semua, dan saya nggak menuduh, tapi yang cingkrang-cingkrang itu malah terjangkiti penyakit sombong. Berarti dia terkena hadis niku. Sebab sombong, wah saya ini loh ahli surga, ini loh saya ahli surga. Di kampung sini yang ahli surga cuma saya. Cuma 2. Ya, cuma 2. Cuma 2 ahli surga loh ini. Semuanya itu ahli neraka. Dilihat gini, wah ini calon ahli neraka semua. Nah sekarang saya mau tanya, yang sombong yang mana nih? Yang cingkrang itu tadi. Merendahkan itu kan sombong, al-kibru batarul haqi wa ghamtu nas, merendahkan manusia. Terus kasihan juga kaum muslimin ya. Misalkan kita bicara sekup sini aja, ratusan ribuan umat Islam di sekitar sini, kayak semuanya masuk neraka. Sudah direwangi sholat, Ramadan direwangi poso, bayar zakat, munggah umroh, munggah kaji, masuk neraka Pak. Gara-gara napa? Mboten cingkrang. Gara-gara mboten cingkrang mlebu neraka.